bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semuanya hadir ya sekalian. Pada pertemuan kali ini pelajaran pendidikan agama Islam kita akan mempelajari tentang kuliatul khamsah. Ada dua tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menganalisa konsep al-kuliah al-khamsah atau 5 prinsip agama Islam. Yang kedua adalah mengaitkan antara kuliatul khamsah dengan deklarasi HAM internasional. Silakan kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Apa yang dapat kalian ambil pelajaran dari gambar tersebut? Ya silakan Mas Yuda. Dari gambar tersebut menjelaskan tentang beda-beda agama dan keyakinan akan Tetap bersatu. dalam. Betul sekali. Gambar ini merupakan gambar perwujudan keberagamaan di Indonesia. Di Indonesia ada banyak agama, banyak keyakinan, akan tapi semuanya saling menghormati, saling menjaga persatuan, dihargai di Indonesia, diakui di Indonesia. Ini adalah perwujudan daripada menjaga agama dalam konsep hukum Islam yang pertama. Kuliatul khamsah pertama adalah hifdzuddin atau menjaga agama. Baiklah, kita lanjutkan ke gambar kedua. Apa kira-kira yang disampaikan dalam gambar tersebut? Yang kalian ambil apa? Katakan ketika tahu. Oke, Mbak. Silakan Mbak Dia. Beberapa orang laki-laki sedang melakukan olahraga. Nah, betul sekali. Gambar ini adalah gambar orang yang sedang main bola voli. Ini adalah konsep prinsip hukum Islam yang kedua, yakni itu nafas. Apa itu nafas? Menjaga jiwa raga. Islam mengakui adanya hak atas jiwa. Maka dari itu, bagi perilaku yang mengancam kesehatan jiwa, mengancam kesehatan, mengancam nyawa orang, sama dengan melanggar 5 prinsip dasar hukum Islam. Gambar selanjutnya ini, ada yang tahu mewakili peristiwa apa ini? Silakan. Seorang laki-laki sedang mempelajari pengetahuan. Betul sekali. Ini adalah gambar seorang yang sedang belajar ilmu pengetahuan. Konsep yang ketiga daripada 5 dasar hukum Islam adalah hifdzul aql atau menjaga akal. Artinya apa? Islam sangat menyarankan umatnya untuk menuntut ilmu dan menghargai adanya ilmu pengetahuan. Konsep yang keempat, ada yang tahu ini bercerita tentang apa? Angkat tangan. Intan, silakan. Gambar tersebut menggambarkan sebuah keluarga yang sedang berbahagia. Keluarga bahagia. Dalam konsep kuliatul khamsah yang keempat adalah menjaga keturunan, hifdzun nasl. Artinya apa? Islam sangat menyarankan umatnya untuk melaksanakan perkawinan, untuk berkembang, ya, untuk beranak pinak. Maka suatu perilaku yang menyebabkan keturunan itu terhambat adalah perilaku yang dilarang oleh Islam. Contohnya aborsi. Contohnya melakukan kejahatan kepada anak, kepada wanita yang notabene mereka adalah generasi penerus bangsa. Kita lanjutkan di gambar yang terakhir. Menjelaskan tentang peristiwa apa ini? Dari gambar tersebut, beberapa orang dewasa yang sedang bekerja di kantor atau sedang meeting. Nah, terima kasih. Gambar ini adalah gambar orang sedang aktivitas kerja. Dalam Islam, kita mengenal prinsip yang terakhir, yakni hifdzul mal atau yang disebut dengan menjaga harta benda. Islam sangat mempelajari kepemilikan harta. Maka segala perilaku yang menyebabkan harta terancam, dia adalah menyalahi hukum Islam. Baiklah anak sekalian, kita akan belajar lebih lengkap tentang kuliatul khamsah. Tadi dijelaskan bahwasanya kuliatul khamsah yang pertama adalah hifdzul din atau menjaga agama. Apa yang disebut dengan hifdzul din
adalah hak bagi seorang manusia untuk beragama, apapun agamanya, entah itu Islam, Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi, semua orang punya hak untuk beragama. Hak beragama maksudnya apa? Hak beragama adalah hak untuk melaksanakan praktek agamanya. Maka Mas, kita sebagai seorang manusia harus menjadi orang yang beragama dan menjaga agamanya. Dengan cara apa? Mempelajari ilmu agama. Yang Islam, belajar tentang belajar tentang zakat, belajar tentang puasa, dan menjalankan agamanya sesuai dengan ketentuan syariat. Realitas sosial bahwasanya nanti ketika kamu sudah hidup di masyarakat, di kota-kota besar, ketika kamu kuliah, akankah kamu bertemu dengan yang berkeyakinan lain? Sangat kemungkinan terjadi. Nah, ketika ada perkumpulan di kampus, di kehidupan masyarakat, kita harus saling menghargai agama masing-masing. Saatnya sholat, Islam silahkan untuk melaksanakan sholat. Saatnya ibadah di gereja, yang Kristen silahkan untuk belajar ibadah di gereja. Siapapun itu, apapun agamanya, harus kita lindungi bersama. Zaman Rasulullah Muhammad SAW, ketika dalam peperangan, Rasulullah melarang umat Islam untuk merusak tempat ibadah. Kenapa? Itu bukti bahwa Rasulullah menghargai keberadaan agama orang. Yang selanjutnya adalah hak untuk dihargai percaya dan keyakinan. Apapun percaya dan keyakinan, kita harus menghargai, tidak boleh memusuhi. Yang terakhir adalah hak berdampak, hak untuk menyampaikan agama. Kuliatul khamsah yang kedua, al-kuliah al-khamsah yang kedua adalah hifdzun nafs atau menjaga jiwa. Yang disebut dengan menjaga jiwa adalah setiap manusia punya hak untuk hidup layak, punya hak kesehatan, punya hak anti diskriminasi. Apa itu? Anti untuk dibedakan. Tidak boleh kita membedakan manusia satu dengan manusia yang lain hanya karena dari etnis yang berbeda. Kamu orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, orang Batak, semuanya sama. Bahkan dalam ayat Allah sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Setiap dari kita lahir dari etnis manapun, etnis Arab, India, Indonesia, dari orang Jawa, Batak, Madura, Dayak, dan lain-lain, semuanya sama dari Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Maka dari itu, yang Jawa jangan merasa lebih unggul dari yang luar Jawa. Yang Madura jangan merasa lebih hebat daripada orang Jawa. Orang Batak jangan merasa lebih galak daripada orang Jawa. Semuanya harus saling menghormati. Itu adalah hak anti diskriminasi. Demikian juga ketika kalian nanti menjadi seorang pejabat, ini terjadi di masyarakat, menjadi seorang DPR, menjadi seorang ketua dinas, kita tidak boleh membedakan ras, tidak boleh membedakan suku, karena Islam menghargai hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang turunannya adalah hak anti diskriminasi. Yang selanjutnya hak membela diri, hak membela diri di mata hukum. Siapapun itu, anak pejabat, anak guru, anak orang biasa, anak petani, di mata hukum sama. Ini adalah ajaran agama Islam. Tidak boleh kita membedakan, oh ini anak presiden harus mendapatkan hak istimewa, ini anak bupati. Itu salah dalam agama Islam. Maka dari itu, kalian dari generasi penerus bangsa yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia harus sadar bahwa hak semua orang adalah sama. Barang siapa membunuh satu orang, bagaikan membunuh semua manusia. Barang siapa menjaga kehidupan satu orang, bagaikan menjaga kehidupan. Konsep kuliatul khamsah yang ketiga adalah hifdzul akal atau menjaga akal. Yang dimaksud dengan menjaga akal apa? Yakni pertama, hak pendidikan. Setiap manusia punya hak sama dalam hal pendidikan. Apapun pendidikannya, dari SMK swasta, SMK negeri, punya hak yang sama untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang penting dia mampu untuk berprestasi.
pedagang punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Ini adalah konsep Hifdzul Athar. Yang kedua, hak informasi, hak untuk menerima dan menyebarkan informasi. Kita tidak boleh hanya menyebarkan informasi pada kelompok kita. Kalau informasi itu untuk bangsa Indonesia, maka seluruh anak bangsa boleh untuk mengaksesnya. Hak untuk berpendapat, Indonesia sangat menghargai sekali hak berpendapat. Setiap kita punya hak yang sama untuk menyampaikan ulang-ulangnya, menyampaikan pendapatnya masing-masing. Maka dari itu Mbak, jangan takut, jangan pernah takut untuk mengeluarkan pendapat, karena hak kalian untuk berpendapat, tapi dengan ranah yang sopan, yang santun. Bukan berarti hak kalau membabi buta, tidak boleh seperti itu. Ketika hak kita peroleh, maka kita dibatasi oleh hak orang lain. Maka berpendapat pun harus dengan cara yang sopan. Selanjutnya, hak mengembangkan ilmu pengetahuan. Setiap dari kita berhak untuk menyalurkan, menyampaikan, mengembangkan apa yang kita miliki agar bermanfaat bagi manusia. Ini semua dapat kita capai dengan cara apa? Belajar. Maka dari itu wajib bagi umat Islam untuk belajar agar hak pendidikan, informasi, berpendapat, pengembangan ilmu dan kematangan dapat kita peroleh. Satu caranya belajar. Kalian sekarang belajar, maka kalian sedang menjaga akal, menjaga ilmu pengetahuan, menjaga pendidikan, menjaga informasi. Hanya generasi pelajar yang menerima porsi besar dalam menjaga akal pikiran. Hal yang keempat adalah hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Yang dimaksud dengan hifdzun nasl turunannya adalah pertama, hak menjaga pernikahan. Kabar terbaru, kantor urusan agama atau KUA sementara ini digunakan pernikahan agama apa? Agama Islam sampai sekarang. Baru tahu agama Islam nikahnya di mana? Tanya tahu? Di mana? Udah di Dukcapil. Pencatatan pernikahan yang di KUA cuma agama Islam saja. Tapi apakah KUA itu hanya milik agama Islam? Bukan toh? KUA itu kantor urusan agama. Harusnya agama apapun. Maka dari itu Menteri Agama Gus Yakut Khalil sekarang baru ingin agar pencatatan pernikahan agama lain juga dilaksanakan KUA. Kementerian Agama itu Kementerian Agama Islam atau Kementerian semua agama? Semua agama. Maka dari itu Indonesia harus menjamin pernikahan semua agama. Agama Islam, Kristen, Yahudi dan Nasrani. Kuliah itu konsep yang keempat yang dimaksud dengan menjalankan pernikahan adalah semua warga Indonesia berhak menikah meskipun beda etnis. Orang Jawa berhak menikah sama orang Madura. Yang penting tidak menyalahi hukum agama. Kenapa? Karena meskipun kita bebas menikah, tapi pahami juga tentang hukum agama. Juga hak reproduksi, hak untuk memiliki keturunan, dan hak seorang anak untuk hidup. Orang tua nggak boleh mengaborsi anaknya atau membunuh anaknya sendiri. Kenapa? Karena punya hak tumbuh kembang. Kita harus menghargai anak untuk bertumbuh kembang. Maka dari itu kewajiban bagi orang tua adalah memenuhi gizi anak. Hak perlindungan anak tidak boleh dieksploitasi untuk kerja. Anak punya hak untuk berkembang, untuk dilindungi, hak untuk belajar. Maka dari anak yang masih usia sekolah tidak boleh disuruh untuk kerja, tidak boleh disuruh untuk meminta, karena itu menyalahi hak untuk menjaga keturunan. Yang kelima adalah menjaga harta. Yang dimaksud dengan menjaga harta yang pertama, hak perlindungan hak milik. Semua orang punya hak untuk memiliki hartanya sendiri. Hak produsen dan konsumen, hak untuk menjual, mendistribusikan, hak konsumen, hak untuk menerima barang yang dibeli dengan baik. Maka dari itu ada hukum produsen, ada hukum konsumen. Produsen tidak boleh membohongi konsumen. Konsumen harus membayar ketika barangnya sudah sampai di karena produsen punya hak, konsumen punya hak berlapak dan anak yatim. Maksud Pak? Iya, karena berlapak dan anak yatim hartanya dari mana? Ada
Berapa persen? 2,5% bagi pebisnis. Ada 5% dimiliki oleh para petani. 2,5% dipegang pada pedagang. Itu bukan hak orang kaya, tapi hak apa dan hak anak yatim. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kalau kalian nanti punya profesi yang bagus, punya harta yang banyak, jangan lupakan bahwa di sedikit harta itu ada hak orang lain yang harus diberikan. Dan lain adalah hak memiliki dan menyimpan harta benda. Setiap kita punya hak yang sama untuk memiliki dan menyimpan harta benda. Sehingga segala bentuk pencurian, segala bentuk perampokan ada sesuatu yang salah di mata Islam, di mata hukum, di mata HAM internasional, di mata siapapun. Pencurian, perampokan adalah sesuatu yang melanggar syariat. Kenapa? Karena semua orang punya hak memiliki dan menyimpan harta benda. Tidak boleh kita merampas harta orang lain dengan cara yang salah. Setelah kalian mempelajari kuliah Khamsah, mari kita beraktivitas sederhana. Pak Saiful akan memberikan setiap kalian satu kisah. Ini ada 5 kisah. Silakan nanti dibaca, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira kisah ini masuk ke dalam kuliah Khamsah yang nomor berapa? Apakah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan, atau menjaga harta? Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau sudah ketemu, ambil lem, tempelkan di depan. Belajar untuk diskusikan. Kira-kira ini masuk kelompok yang mana? Silakan baca. Kurang 1, siapa ini kelompoknya belum? Terima kasih untuk tugas kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita dulu. Oke. Selanjutnya kita akan pindah ke aktivitas kedua, yakni apakah ada keterkaitan antara deklarasi Universal HAM dengan Al-Kuliah Al-Khamsah. 30 hari ini mari kita pelajari bersama. Nanti Pak Saiful akan memberikan kepada kalian masing-masing kelompok beberapa deklarasi HAM yang telah Pak Saiful siapkan. Nanti coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing dan tempelkan termasuk kelompok yang mana pada kolom di sini. Tempelkan setelah kalian diskusikan. Ini ada 5 kelompok, maka satu kelompok akan saya beri 6. Silakan dibaca, diamati, lalu termasuk mana? Satu-satu. Silakan untuk maju masing-masing setelah kalian memahami. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada Pak Saiful. Kalau sudah paham, langsung tempelkan. Ini akan membuat kalian punya pengalaman tentang relasi atau hubungan antara HAM internasional dengan kuliah Al-Khamsah. Silakan untuk dibaca. Dibaca. Kalau ketemu tempelkan. Sebelum ditempel, nanti kosongkan dulu ya.
sekalian yang telah mengelompokkan deklarasi dan kelima hari ini, kita ambil sampel ya. Yang pertama, deklarasi hak nomor 28, hak memeluk agama, termasuk dalam hifdzuddin atau menjaga agama. Betul sekali. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan beberapa hal setelah mempelajari pembelajaran ini. Ada dari kalian yang ingin menyimpulkan? Angkat tangan. Silakan. Siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, Mbak Lucy. Setelah mempelajari tentang kuliah bahasa dan deklarasi AM, kami menyadari bahwa memperjuangkan sama dengan memperjuangkan prinsip dasar hukum Islam. Tepuk tangan Mbak Lucy. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Lucy, bahwasanya HAM internasional itu sangat berhubungan erat dengan Kuliatul. Maka apabila kita nanti memperjuangkan hak asasi manusia, kita sama dengan memperjuangkan 5 prinsip hukum Islam. Ada lagi yang memberi kesimpulan? Satu lagi. Oke, Mbak Sofa, silakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Ada beberapa hal sederhana yang tidak kita sadari, ternyata termasuk dalam penyelenggaraan HAM yang sekaligus juga menyalahi kuliah Al-Khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam yang harus kita jaga bersama. Maka setelah pembelajaran kali ini, kami akan menjadi pribadi yang lebih baik dan menjaga hak asasi setiap manusia. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Sofa. Terima kasih atas kesimpulan yang kalian sampaikan. Kesimpulan Mbak Sofa itu benar sekali, bahwasanya tadi mungkin kita semua tidak sadar bahwasanya ada hak-hak yang telah kita zalimi kemarin. Maka setelah pembelajaran ini kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga hak setiap manusia sesuai dengan Kuliatul Khamsah. Baiklah, anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini telah usai. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Yang perlu kalian ingat adalah sebagai seorang manusia, kalau ingin dihargai harus belajar menghargai. Kalau ingin dihormati, belajarlah menghormati. Kalau ingin dilindungi, belajarlah melindungi. Karena kita hidup bersama di dunia ini, hidup secara berkomunitas, hidup secara sosial. Yang kedua, setiap kita harus paham tentang prinsip dasar hukum Islam yang ada 5. 5 ini menunjukkan urutan. Apabila ada pertentangan, maka utamakan nomor 1, yakni menjaga agama. Itu yang pertama. Setiap kita harus belajar agama kita masing-masing sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat agama Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Syukurallahu ala husni tibamikum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.